bersama saya Iindolo Simbolon. Kali ini akan membahas mengenai yang pertama, bagaimana pendidikan zaman sekarang. Yang kedua, apa manfaat diubahnya kurikulum. Yang ketiga, perbedaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru atau kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu bagaimana pendidikan zaman sekarang. Pendidikan zaman sekarang sudah memasuki pendidikan yang modern, di mana para siswa dan mahasiswa dapat mempelajari pendidikan dari bidang manapun dan melalui media apapun. Banyaknya teknologi digital yang canggih yang memudahkan bagi para siswa atau mahasiswa untuk mencari sumber belajar. Tidak hanya dari guru saja, tetapi teknologi yang sedang maju ini bisa melalui alat-alat elektronik untuk bisa terhubung dengan jejaring internet. Dalam cara belajarnya pun, para siswa atau mahasiswa sekarang jarang menggunakan alat tulis ataupun buku untuk mencari referensi belajarnya, melainkan pakai gadget ataupun laptop. Kedua yaitu manfaat diubahnya kurikulum. Manfaat diubahnya kurikulum yang pertama, pada kurikulum baru, pembelajaran dirancang berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa atau iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada materi esensial supaya alokasi waktunya cukup untuk melakukan pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, guru mengajar sesuai dengan kemampuan siswa atau dikenal dengan istilah teaching at the right level, dan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Yang ketiga, perbedaan kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru atau kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Yang pertama, pada kerangka dasar, kurikulum merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Pada kurikulum 13, rencana landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan saja. Yang kedua, kurikulum 13 menerapkan jam pelajaran yang diatur per minggu, sedangkan kurikulum merdeka menerapkan jam pelajaran diatur per tahun. Yang ketiga, kurikulum 13 mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sedangkan di kurikulum merdeka dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, di kurikulum 13 lebih mengutamakan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum merdeka yaitu menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, kurikulum 13 menerapkan sistem penilaian dibagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum merdeka, tidak ada pemesahan di antara 3 ranah penilaian tersebut. Yang keenam, pada kurikulum merdeka, pemerintah menyediakan perangkat ajar tambahan berupa contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok pada jenjang SD, SMA, dan SMP. Yang pertama, perbedaan di jenjang sekolah dasar atau SD. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran IPA dan IPS terpisah, sedangkan pada kurikulum merdeka digabung menjadi satu mata pelajaran menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang kedua, perbedaan di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran informatika bersifat pilihan, namun di kurikulum merdeka dianggap wajib. Perbedaan di jenjang sekolah menengah atas atau SMA, pada kurikulum 13, peserta didik baru harus memilih jurusan sementara, baik itu IPA, IPS, dan lain-lain.
Pada kurikulum Merdeka, pemilihan jurusan dimulai ketika peserta didik menginjak kelas 11 dengan konsultasi bersama wali kelas atau guru BK dan orang tua peserta didik. Di kelas 10, peserta didik mempelajari mata pelajaran umum atau belum ada mata pelajaran pilihan.